Bertambah 1 tahun usiamu, ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun ku ucapkan untukmu, semoga bahagia kan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah ucapan syukur hari ulang tahun yang ke-17 dari Saudari Putri Kesia. Tertabislah hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari sekali lagi kita mengangkat pujian Kasih dari Sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan padamu Bapa Sorgawi untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus-menerus teralami dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya kepadamu. Di sepanjang minggu yang sudah sedang dan sementara kami lalui, maka di sepanjang hari ini Engkau selalu ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan karena itu Bapa, di sore hari ini bersama dengan keluarga besar Yura Tampomuri, kami bersyukur karena hanya oleh kasih dan anugerah-Mu, anak kekasih mereka Putri Kesia oleh menerima kado khusus dari Tuhan lewat ketambahan usia 1 tahun di hari ini. Karena itu untuk mensyukuri segala sesuatu yang Engkau anugerahkan bagi keluarga ini dan kami semua, kami akan beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu di saat ini. Maka kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, jemaat kolom 8, lebih khusus lagi tim doa dan pelayan khusus yang ada. Dan biarlah apa yang kami lakukan saat ini
oleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga menyadari bahwa di tengah-tengah kami merenungkan akan segala kebaikan-kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah dan yang tidak pernah berkesudahan, selalu terjadi dalam hidup kerja dan pelayanan kami. Maka selalu sadarlah kami bahwa siapakah kami ini. Kami adalah orang-orang berdosa yang banyak kali melakukan berbagai hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu di saat ini dengan penuh kerendahan hati tiliklah akan segala keberadaan hidup kami. Mulai dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemuda, remaja, dan anak-anak. Karena kami tahu sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi yang kami lakukan, yang tidak Engkau ketahui. Dan karena itu kasihanilah kami Bapa, sayangilah kami, dan ampunilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi bersama Bila Kurenungkan Kasih Tuhan. Bila kurenungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu. Membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari berdoa. Ya Bapa Sorgawi, di tengah-tengah suasana sukacita bersama dengan keluarga besar Yura Tampomuri, kami hendak belajar lagi tentang berita firman-Mu dalam Alkitab. Sebab sesungguhnya kami tahu bahwa firman-Mu itu juga yang akan melengkapi sukacita keluarga, lebih khusus lagi Saudari Putri Kesia yang hari ini oleh merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Dan karena itu persiapkanlah kami semua ya Tuhan Allah, biarlah Roh Kudus-Mu hadir, memberikan hikmat dan pengertian bagi kami, sehingga kami mampu untuk memahami tentang makna firman-Mu, dan dengan demikian kami mampu untuk memberlakukan firman-Mu itu secara nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah empunya firman kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan saat ini. Dan firman Tuhan terdapat dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6.
2 Timotius pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6 yang akan dibacakan oleh Putri Kesia. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 6. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kasih, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Mari kita sambut firman ini dengan menyanyi bersama firman-Mu pelita dan apa yang berikutnya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan, firman Tuhan terang pada jalanku. Bapak Ibu pelayan khusus yang ada di Jemaat Kolom 8 Sion Teleng Sentrum bersama dengan tim doa, bahkan kolom tetangga yang ada di sini, terlebih kepada keluarga besar Yura Tampomuri yang hari ini mengucap syukur kepada Tuhan sebab hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan maka Tuhan telah menjawab setiap harapan dan kerinduan keluarga, di mana di hari ini merupakan hari yang sangat spesial bagi putri pertama mereka yang dinamakan Putri Kesia, yang boleh merayakan hari ulang tahun yang spesial 17 tahun. Nah, kita dituntun lagi lewat bagian bacaan Alkitab yang sudah kita baca saat ini, yang saya yakini juga akan melengkapi sukacita Putri Kesia ketika Tuhan mengaruniakan usia yang baru di hari ini. Orang belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang orang tahu bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang rasul yang memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan ketika dia punya komitmen iman untuk melayani Tuhan, ada banyak hal yang diperhadapkan kepadanya. Baik sukacita, terlebih berbagai pergumulan atau yang orang sebut ujian-ujian iman. Tetapi orang boleh melihat dari teladan Rasul Paulus bahwa dalam setiap dia melayani, memberitakan kabar selamat tentang Yesus itu, yang selalu dia tahu bahwa ketika Tuhan telah memilih dirinya untuk boleh menjadi berkat lewat setiap pelayanan yang dilakukannya, maka dia tahu bahwa apapun yang akan diperhadapkan kepadanya, maka Tuhan ada di pihaknya. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Paulus untuk berjalan sendiri sekalipun ada begitu banyak tantangan yang diperhadapkan kepadanya. Dan pengalaman-pengalaman iman dari Rasul Paulus itu sangatlah banyak. Pengalaman imannya bersama dengan Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara,
Rasul Paulus merasa sangat perlu untuk memberikan suatu motivasi dan dorongan bagi DP anak sarani yang bernama Timotius ini. Karena Timotius ini merupakan anak rohani dari Rasul Paulus. Timotius ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk melaksanakan berbagai tugas-tugas kepelayanan bersama dengan Rasul Paulus itu. Mengapa Paulus memilih Timotius untuk menjadi rekan sekerjanya, untuk mempersiapkan Timotius ini? Karena ini Rasul Paulus sangat mengenal siapa keluarga dari Timotius ini, bahwa dia adalah seorang yang dididik dan dibesarkan dari keluarga Kristiani, keluarga yang betul-betul percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan itu dikatakan dalam bagian bacaan ini, dari warisan-warisan iman yang diperlihatkan, diteladankan oleh Timotius penenek yang bernama Louis dan Timotius pemama yang bernama Eunike. Jadi sekali lagi, mengapa Paulus memilih Timotius untuk menjadi rekan sekerjanya nanti, memberitakan kabar baik? Karena Paulus tahu bahwa Timotius ini dia dididik, dibesarkan, dibina dari keluarga Kristen yang betul-betul mengenal siapa Tuhan itu di dalam perjalanan kehidupan dari Timotius ini. Dan karena itu Paulus tidak ragu untuk mempersiapkan Timotius untuk menjadi hamba Allah, menjadi pendamping dari Rasul Paulus ini. Karena itu sekali lagi Paulus mempersiapkan Timotius yang masih sangat muda, supaya dia dari saat dia muda, dia akan tetap tahu dan dia akan tetap percaya bahwa ketika dia selalu hidup bersama dengan Tuhan, maka ketika dia diperhadapkan dengan berbagai tantangan, godaan, tawaran-tawaran yang mau menggoda imannya, dia tidak akan pernah luntur iman percayanya kepada Tuhan, karena dia dididik sekali lagi dan dibesarkan dari keluarga Kristiani itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan ini juga mau mengingatkan torang semua sebagai pelayan khusus di kolom 8 maupun tim doa di kolom 8, supaya dalam kehidupan ini torang harus senantiasa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Timotius ini, bahwa mereka memberi hidupnya untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar selamat, dan itu menguatkan mereka ketika mereka menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang akan mereka alami dan rasakan di dalam kepelayanan yang akan mereka lakukan setiap saat. Nah, firman ini juga mau kasih ingat kepada Putri Kesia yang bersyukur berhari ulang tahun, menerima kado khusus dari Tuhan yang ke-17 di hari ini, bahwa saya percaya bahwa Putri Kesia dididik dan dibesarkan dari keluarga Kristiani. Karena Putri Pemama, pendeta tahu, selalu memberi diri untuk melayani, memberitakan kabar selamat di tengah-tengah komisi pelayanan anak jemaat Sion Telling Sentrum,
lebih khusus lagi di kolom 8. Kang Putri Kang, sekolah minggu toh Mama? Oh mantan sekolah minggu. Jadi saya percaya bahwa lewat berbagai ajaran-ajaran yang diberikan oleh Mama dan Papa, akan Oma dan Opa, akan terus memotivasi Putri untuk mengisi hari-hari hidup yang Tuhan berikan bagi Putri dengan melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena memasuki usia 17 tahun, pasti ada begitu banyak banyak hal yang diperhadapkan kepada Putri, pilihan-pilihan untuk menggapai masa depan bersama dengan Tuhan. Yang pasti bahwa itu tawaran-tawaran duniawi itu sangat banyak, tetapi kalau Putri selalu hidup bergaul akrab dengan Tuhan, maka pasti selalu ada hikmat yang akan Tuhan karuniakan kepada Putri untuk selalu mampu melakukan yang terbaik yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena biasa kalau 17 tahun itu, kalau dalam terang kehidupan itu berarti boleh backing SIM, KTP, dan itu merupakan suatu hal bahwa Putri sudah berada di dalam kedewasaan iman bersama dengan Tuhan. Karena itu biarlah Putri akan selalu mengisi hari-hari hidup bersama dengan Tuhan dan akan terus menggapai masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan, sehingga boleh menjawab segala harapan dan kerinduan Mama Papa, Oma Opa untuk menjadi yang terbaik. Dan ini juga menjadi harapan dan kerinduan Putri secara pribadi, ingin menjadi yang terbaik. Sekarang kelas 3 SMU, calon ujian, dan itu berarti Putri harus selalu meminta hikmat dan petunjuk-petunjuk dari Tuhan untuk melangkah bersama dengan Tuhan di masa muda ini yang penuh dengan harapan, masa depan yang harus diraih dengan penuh perjuangan hidup bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya firman ini juga yang akan terus memotivasi Putri untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang adalah empunya kehidupan kita semua sebagai orang percaya, dan yang akan terus mengaruniakan umur panjang, keselamatan, kesehatan, dan juga akan terus menuntun perjalanan kehidupan Putri dari sekarang ini dan sampai untuk selama-lamanya. Tuhan akan terus memberkati Putri dan kita semua mulai hari ini dan selalu terus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur, dan mari kita menyatakan syukur lewat kita menyanyi bersama. Kita menyanyi bersama, sungguh ku bangga Bapa, dan apa yang berikutnya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan diriku berharapan.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di hadapan kita ada sebuah kue yang sudah dibuat sedemikian indahnya. Saya tidak tahu apakah ini buatan mama dari Putri atau oma dari Putri, ataukah made in Holland. Tapi sudah dibuat sedemikian indah. Dan karena itu saya mengundang Putri bersama mama papa, oma opa, adik-adik untuk berdiri dan akan memasang lilin ulang tahun. Dan mari kita menyanyi bersama-sama selamat ulang tahun dan apa yang berikutnya. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, lilin telah dinyalakan dan itu pertanda bahwa terang kasih Kristus akan terus menyertai perjalanan kehidupan dari saudari Putri Kesya di sepanjang hidupnya, dan pasti Tuhan akan terus mempersiapkan yang terbaik untuk Putri di hari-hari yang akan datang. Dan karena itu kita akan menyaksikan bersama Putri akan meniup lilin angka 17, dan mari kita menyanyi bersama. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, Sekarang juga, sekarang juga. Mari kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Putri. Ya, masih tetap berdiri, diberikan kesempatan kesaksian. Udah mari mau nyanyi. Udah, itu dia. Biar cuma Mungkin ada sepatah dua kata dari Putri, baru ujian. sini. Yes. Tentunya saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan cintanya dalam kehidupan saya, sehingga Dia masih lagi memberikan saya nafas, kesehatan, kekuatan, dan pada hari ini saya dapat ditambahkan lagi usia sehingga boleh genap umur 17 tahun. Dan terima kasih juga buat mama papa, oma opa, dan keluarga-keluarga, tante, om yang sudah datang, dan ibu pendeta, tim doa, dan semua yang telah hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih. Untuk mama papa, terima kasih karena selalu sabar dalam merawat Kesya, sehingga pada saat ini Kesya boleh
bertumbuh menjadi seorang remaja yang mendapat didikan dari mama sama papa. Semoga boleh lebih sabar, karena ini Kesya masa pertumbuhan, mungkin ada DP nakal-nakal sedikit. Thank for Om Opa yang selalu mengerti Pak Kesya. Kalau misalkan mama dan papa nanda kasih iko mau, makasih banyak. Karena kalau ndak ada oma dan opa, paling ya tuh mau nak mau dapat iko no. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak salah, masih suka melawang, pemalas kalau di rumah. Cuman yakin deh mau berusaha ini diri boleh mau berubah menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, karena 17 tahun. Cuma itu juga deh for adik-adik kasih, karena membantu memeriahkan. Kalau ndak ada kembar, ndak mau heboh, ndak mau seru ini rumah, mau sepi. Apalagi ya udah, ada yang mau bataria pas main game. Cuma itu Jo, makasih. Ya udah panggil. Udah terpanggil sini. Mau foto. So itu kok mari di sini. Mari Jo, biar jangan apa-apa remaja Kang Hana. Biar Jo punya terpanggil mari Jo. Punya terpanggil mau foto. Biar sefoto ya. Foto. Biar sefoto ya. Yang serang sini, serang sini. Sini. Mau foto situ. Sini Jo, mari kat bawah. Saat ini kami keluarga akan membawakan sebuah puji-pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Jangan dulu duduk, Mama dan Papa akan memberikan ucapan selamat bersama adik-adik. Mari sekali lagi kita menyanyi bersama Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Silakan duduk. Dan mari berdoa. Kami memanjatkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan, karena di tengah-tengah ucapan syukur dari Kesya saat ini kami telah belajar lagi tentang makna firman-Mu dalam Alkitab. Dan biarlah firman-Mu itu juga yang akan terus menjadi kado yang sangat spesial bagi Kesya ketika hari ini dia boleh memasuki usia yang ke-17. Kami percaya dia akan selalu berada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan.
di masa-masa pertumbuhan dan perkembangan imannya sebagai seorang putri. Biarlah Tuhan akan terus menuntun, menyertai, dan terus memampukannya supaya dia akan terus mampu mengisi hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepadanya dengan selalu hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tambahkanlah hikmat-Mu baginya, sebab di masa mudanya ini ada begitu banyak tantangan-tantangan, tawaran-tawaran duniawi yang banyak kali menggoda imannya sebagai seorang anak muda. Tapi ketika dia selalu memiliki suatu komitmen untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, maka dia pasti akan dimampukan untuk melalui segala sesuatu yang diperhadapkan kepadanya dengan selalu mengedepankan Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi yang dialami dan dinikmatinya setiap saat. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus menuntun dan memberkatinya selalu kemanapun dia pergi dan berada. Teristimewa ketika dia sebagai seorang siswi yang di saat ini dia sementara mempersiapkan diri untuk menggapai masa depan yang baik, masa depan yang gemilang bersama dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan terus bersama-sama dengannya. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan keselamatan itu biarlah akan terus menjadi bagian dalam kehidupannya sebagai seorang muda. Bapa, kami percaya bahwa ada begitu banyak teladan yang sudah dilihat oleh Keisha ini terhadap mama, papa, oma, opa yang selalu mendoakan, mendidikan, memberikan pengajaran-pengajaran iman Kristiani kepadanya untuk bagaimana mengenal Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupannya. Maka kami percaya bahwa segala sesuatu yang akan dilakukan oleh putri Keisha akan selalu berkenan di hadapan Tuhan, karena dia mengenal Tuhan, dan dengan demikian dia akan menjauhi segala larangan-larangan Tuhan. Seperti juga yang telah menjadi komitmen imannya bahwa di usia yang ke-17 dia selalu ingin untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, di hadapan mama papa, oma opa, supaya kehidupannya walaupun masih sangat muda, dia boleh diberkati dan menjadi berkat. Dan karena itu Bapa, diberkatilah juga mama papa, keluarga besar Yura dan Pomuri, ketika mereka selalu melakukan yang terbaik untuk putri Keisha, bahkan semua anak-anak yang ada, Yehuda, Meisila, dan Maisela. Biarlah Tuhan juga akan terus menambah-nambahkan hikmat-Mu bagi keluarga ini, supaya mereka akan terus mengedepankan Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu yang mereka harapkan dan rindukan setiap saat. Maka diberkatilah juga setiap tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Melki sebagai kepala keluarga. Tuhan yang akan terus memperlengkapi Bapak Melki dengan hikmat surgawi yang berasal daripada-Mu, supaya Bapak Melki akan semakin bijaksana dalam melangkah dan berjuang di tengah-tengah kehidupannya sebagai seorang imam, sebagai seorang pemberi keteladanan, pemberi kasih sayang, pemberi semangat, pemberi pengharapan, pemberi sukacita bagi istri, anak-anak, bahkan orang tua yang ada. Karena itu kemanapun Bapak Melki pergi dan berada, pengawalan dan perlindungan Tuhan
selalu menjadi bagian dalam hidupnya. Bapak Surgawi, demikian juga untuk Ibu Yanti, di tengah-tengah dia terus menjadi tiang doa bagi seisi keluarganya. Biarlah juga Tuhan akan terus menjaga melindungi ibu yang kekasih dalam setiap dia beraktivitas setiap saat. Biarlah kesehatan dan kekuatan terus menjadi bagian Ibu Yanti. Demikian juga untuk orang tua yang ada memasuki usia yang lanjut, biarlah juga Tuhan akan terus bersama-sama dengan oma-opa yang ada, biarlah mereka selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan sukacita iman. Karena Tuhan selalu hadir bagi mereka, menjadi sahabat sejati di tengah-tengah mereka menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa berkat-berkat daripadamu akan terus ada, mengalir dan dinyatakan di tengah-tengah keluarga besar Yura Tampumuri, bahkan di seisi keluarga di sini. Dan biarlah mereka akan terus menceritakan bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus-menerus mereka alami, nikmati dan rasakan di sepanjang perjalanan hidup mereka. Berkatilah juga kami semua ya Tuhan, baik sebagai pelayan khusus Jemaat Kolom 8, Sion Teling Sentrum, maupun sebagai tim doa yang ada dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas dan tanggung jawab kepelayanan. Biarlah Tuhan akan terus memberikan sukacita bagi kami semua untuk terus melayani dan memberi diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa syukur dan permohonan kami kepadamu. Sembahan syukur yang sudah kami nyatakan saat ini, Engkau berkati juga ya Tuhan Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa agung. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Bila kehendak-mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini, ampunilah kami akan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena kami daripada yang jahat. Asa dan selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua berdiri, semua baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai keluarga besar Yura Tampumuri dan kita sekalian sekarang ini dan sampai untuk selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ibadah syukur saat ini telah selesai. Selanjutnya kami serahkan kepada penuntun acara. Terima
kasih untuk Ibu Pendeta yang sudah memimpin jalannya ibadah pada sore hari ini. Dan kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu penyerahan. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih dari kaum keluarga. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua tim doa tangga yang telah hadir di tempat ini untuk beribadah merayakan hari ulang tahun saya ke-17 tahun. Semoga Tuhan Yesus memberkati, dan kepada Ibu Pendeta Selma yang telah menjadi berkat kita pada sore hari ini, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Pendeta beserta dengan keluarga, dan kiranya selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tunggu sebentar, ada pelayanan ala kadarnya. Terima kasih. Ulang tahun Putri Kesia, semoga bertumbuh menjadi pemuda yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan selalu. Dapat baca nomor 1308. Shalom. Kami di hati, kami dari Klien Khusus Kolom 8. Dan selamat ulang tahun buat Putri Yura yang 17 tahun. Semoga di dewasa makin dekat dengan Tuhan dan selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Kasih, God bless you. Buat Putri ulang tahun yang ke-17, sampai takut akan Tuhan. Yang terutama bagi
diharapkan di keluarga ya, pada anak mereka yang sulung putri senantiasa akan lebih dewasa maupun baik. Teman-teman pendidikan maupun di dalam profesi. Shalom. Dan atas nama PN khusus sampaikan banyak selamat buat Putri Kesia Ayura yang berhari ulang tahun ke-17. Pesan firman, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadilah pemudi yang dapat diandalkan oleh orang tua dan gereja, dan jadilah berkat dimanapun kamu pergi dan berada. Shalom. Ya, selamat Harjadi putri yang ke-17 tahun. Semoga tentu sukses, sehat, umur panjang, dan hormat orang tua. Karena umur panjang itu kan hormatilah ibu dan bapakmu supaya lanjut usianya. Semoga berhasil. Would you rather be my, would you be my fucking boyfriend? Would you rather be my, would you be my fucking boyfriend? Would you rather be my, would you be my fucking boyfriend? How come every time you take me out, we never take no photos? I've been being patient, but it's like you're moving slow. You say I'm your favorite, but you keep me